Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Doa dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Tema hari ini adalah mari kita berbagi ilmu mengenai biografi putri Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, mengenai kisah perjalanan dua cahaya. Bagi kita yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus tahu lebih banyak tentang baginda Rasul berserta keluarganya. Agar kita lebih mengenal, mari saksikan video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang didapat menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kisah perjalanan dua cahaya. Tumbuh beriringan bak dua kuntum bunga, berhias keindahan, lepas dari belenggu ikatan, bertabur kemuliaan, berlabuh di sisi kekasih yang dermawan, sang pemilik dua cahaya. Lahir dua orang putri dari rahim ibunya, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza, menyandang nama Ruqayyah dan Ummu Kulsum di bawah ketenangan naungan seorang ayah yang mulia, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muthalib. Sebelum datang masa sang ayah diangkat sebagai Nabi Allah, Ruqayyah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan saudara Utbah, Utaibah bin Abi Lahab. Namun pernikahan itu tak berjalan lama. Berawal dengan diangkatnya Muhammad sebagai nabi, menyusul kemudian turun surah Al-Lahab yang berisi cercaan terhadap Abu Lahab. Maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menjadi beram. Ia berkata kepada dua putranya, Utbah dan Utaibah, yang menyunting putri-putri Rasulullah, haram jika kalian berdua tidak menceraikan kedua putri Muhammad. Kembalilah dua putri yang mulia ini dalam keteduhan naungan ayah bundanya, sebelum sempat dicampuri suaminya. Bahkan dengan itulah Allah selamatkan mereka berdua dari musuh-musuhnya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum pun berislam bersama ibunda dan saudari-saudarinya. Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ruqayyah bintu Rasulullah disunting oleh seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan. Sebagaimana kaum muslimin yang lain, mereka berdua menghadapi gelombang ujian yang sedemikian dahsyat melalui tangan kaum musyrikin Mekah dalam menggenggam keimanan. Hingga akhirnya pada tahun kelima setelah nubuwah, Allah bukakan jalan untuk hijrah ke bumi Habasyah.
menuju perlindungan seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun yang ada bersamanya. Utsman bin Affan membawa istrinya di atas keledai, meninggalkan Mekah bersama 10 orang sahabat yang lainnya, berjalan kaki menuju pantai. Di sana mereka menyewa sebuah perahu seharga setengah dinar. Di bumi Habasyah, Ruqayyah melahirkan seorang putra yang bernama Abdullah. Akan tetapi putra Utsman ini tidak berusia panjang. Suatu ketika ada seekor ayam jantan yang mematuk matanya sehingga membengkak wajahnya. Dengan sebab musibah ini, Abdullah meninggal dalam usia 6 tahun. Perjalanan mereka belum berakhir saat kaum muslimin meninggalkan negeri Mekah untuk hijrah ke Madinah. Mereka berdua pun turut berhijrah ke negeri itu. Begitupun Ummu Kulsum berhijrah bersama keluarga Rasulullah. Selang berapa lama mereka tinggal di Madinah, bergema seruan perang Badar. Para sahabat bersiap untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Namun bersamaan dengan itu, Ruqayyah bintu Rasulullah diserang sakit. Rasulullah pun memerintahkan Utsman bin Affan untuk tetap tinggal menemani istrinya. Ternyata itulah pertemuan mereka yang terakhir di antara malam-malam peristiwa Badar. Ruqayyah bintu Rasulullah kembali ke hadapan Rabbnya karena sakit yang dideritanya. Utsman bin Affan sendiri yang turun untuk meletakkan jasad istrinya ke dalam kuburnya. Saat diratakan tanah perkuburan Ruqayyah, terdengar kabar gembira. Kegemilangan pasukan muslimin melibas kaum musyrikin yang diserukan oleh Zaid bin Haritsah. Kedukaan itu berlangsung bersama datangnya kemenangan saat Ruqayyah bintu Muhammad pergi untuk selama-lamanya pada tahun kedua setelah hijrah. Sepeninggal Ruqayyah, Umar bin Khattab menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk menikah dengan putrinya Hafsah bintu Umar yang kehilangan suaminya di medan Badar. Namun saat itu Utsman dengan halus menolak. Datanglah Umar bin Khattab ke hadapan Rasulullah mengadukan kekecewaannya. Ternyata Allah memilihkan yang lebih baik dari itu semua. Rasulullah meminang Hafsah untuk dirinya dan menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya Ummu Kulsum. Tercatat peristiwa ini pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga setelah hijrah. 6 tahun berlalu, ikatan kasih itu harus kembali terurai. Ummu Kulsum kembali ke hadapan Rabbnya pada tahun ke-9 setelah hijrah, tanpa meninggalkan seorang putra pun bagi suaminya. Jasadnya dimandikan oleh Asma bintu Umais dan Safiyah bintu Abdul Muthalib. Tanpa Rasulullah mensolati jenazah putrinya. Setelah itu beliau duduk di sisi kubur putrinya, sembari kedua mata beliau berlinang air mata. Beliau bertanya, adakah seorang yang tidak mendatangi istrinya semalam? Abu Talha menjawab, saya. Kata beliau, turunlah. Jasad Ummu Kulsum dibawa turun dalam tanah perkuburannya oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, Usamah bin Zaid, serta Abu Talha Al-Ansari. Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Rasulullah, semoga Allah meridhoinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Demikian ikhwan uti tentang biografi putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Semoga berbagi ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk lebih mengenal dan lebih cinta terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan ini semoga dibalas dengan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada salah dalam penyampaiannya dan tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.